Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Kita masih berbicara tentang al-muharramat biradha'in, wanita-wanita yang haram dinikahi tersebab radha, tersebab hubungan persusuan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi fid dharaini amin. Tambihun, ay hadza tambihun. Ini perhatian, artinya catatan penting gitu ya. Catatan penting kaitannya dengan syarat-syarat susuan atau persusuan yang mengharamkan. Arti mengharamkan di sini menjadikan seorang wanita itu haram dinikahi oleh saudara susunya gitu. Ar-radha'ul muharrimu usulu labani adamiyatin balagat sinna haidin walau qatratan aw mukhtalitan bi ghairihi wa in qalla jawfa radi'in lam yablugh haulaini yaqinan khamsa marratin yaqinan urfa. Ar-radha'ul muharrimu, susuan yang mengharamkan. Artinya ketika seorang laki-laki, seorang bayi yang menyusu kepada seorang perempuan itu bukan ibu kandungnya, bukan, katakanlah orang lain ya, maka nanti air susu yang disedot oleh bayi tadi itu dibagi dua. Ada air susu yang dia minum, kemudian air susu ini muharrim. Muharrim artinya menjadikan wanita tadi mahram dia, mahram dan tidak boleh menikah dengan dia gitu. Itu namanya al-labanul muharrim. Yang kedua al-laban ghairul muharrim. Al-laban ghairul muharrim itu walaupun seorang bayi menyusu dengan seorang wanita, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka wanita tadi tetap bukan mahramnya. Artinya tidak lantas menjadi mahramnya, enggak ya. Artinya tetap boleh menikah. Nanti kita lihat susuan yang mengharamkan itu apa aja. Mengharamkan lagi-lagi menjadikan wanita tadi mahram bagi al-murtadi gitu ya. Artinya bayi yang menyusu tadi. Ar-radha'ul muharrimu, susuan yang mengharamkan. Usulul labani adamiyatin, sampainya air susu adamiyatin, wanita. Adamiyah itu artinya anak Adam yang perempuan, ya wanita. Balagat yang dia telah sampai sinna haidin, umur haid. Walau qatratan, walaupun air susu yang sampai, artinya sampai ke perut yang diisap tadi, qatratan satu tetes, al mukhtalitan bi ghairihi, atau air susu yang diisap tadi itu bercampur bi ghairi dengan selain air susu. Wa in qalla, walaupun sedikit susunya gitu ya. Artinya susu yang dicampur dengan yang lainnya walaupun susunya sedikit. Jawfa radi'in, jawfa rongga, radi'in radi artinya bayi yang disusui gitu ya. Lam yablugh haulaini yaqina, yang bayi yang disusui tadi dia belum sampai 2 tahun yakinan secara umum, secara yakin. Artinya umurnya diyakini belum sampai 2 tahun. Di bawah 2 tahun berarti. Khamsa marratin, susuan tadi yang diisap oleh bayi tadi, khamsa marratin 5 kali.
yakinan itu secara yakin, urfan secara hukum penilaian kebiasaan. Itu kita lihat satu persatu. Jadi di sini syarat susuan yang mengharamkan, yang menjadikan mahram, pertama, sampainya susu tadi milik adamiyah, milik wanita. Ya jangan dibilangin namanya juga susu milik wanita. Ini kan kita lagi mau apa ya, memetakan gitu. Yaitu pertama, sampainya susu seorang wanita, dan wanita tadi balagat sinna haidin, dia telah sampai umur haid. Artinya batasan umur wanita tadi itu ketika dia sudah sampai 9 tahun gitu. Ini artinya logikanya begini, kalau seandainya wanita yang memberikan ASI tadi dia belum sampai 9 tahun, maka air susu yang diberikan kepada bayi tadi tidak menjadikan mahram gitu. Jadi 9 tahun sinna haidin. Walau qatratan, walaupun air susu yang masuk tadi setetes, berarti walaupun sedikit itu ya. Mukhtalitan bi ghairihi, atau air susu yang masuk tadi tidak murni, artinya air susunya bercampur dengan selain susu. Wa in qalla, walaupun sedikit susu yang dicampur dengan yang selainnya gitu. Jadi syarat pertama yaitu sampainya susu wanita, dan wanita di sini sudah sampai sinna haidin, umur haid, itu 9 tahun. Walaupun air susu yang sampai tadi itu karongga perut 1 tetes, atau air susu tadi bercampur dengan selain susu walaupun sedikit. Sampai kemana? Jaufa rodiin, perut rodiin, bayi yang disusui gitu. Lam yablugh haulaini yakina, yang bayi yang disusui tadi itu dia segi umur dia belum sampai 2 tahun. Ya, artinya logikanya begini, kalau seandainya bayi yang menyusu tadi umurnya 2 tahun atau lebih, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, maka walaupun dia menyusu dengan seorang wanita, wanita tadi tidak menjadi mahramnya. Apalagi afwan itu yang tidak bermaksud jorok, tidak bermaksud 17 tahun ke atas. Afwan, gimana kalau yang menyusu suaminya? Berarti jadi mahram dong gitu. Ada dulu hati sempat pertanyaan kayak gitu. Seorang suami nanya sama Mu'alim Safi Hadami, dia nanya, "Mu'alim, gimana kalau saya sebagai suami nyusu kepada istri ya, sementara syarat yang lain terpenuhi itu, katakanlah susu tadi masuk ke rongga perut dan seterusnya." Kata Mu'alim Safi Hadami, "Aduh, itu mah tidak menjadikan mahram." Kenapa? Karena ente yang nyusu tadi udah bangkotan. Arti bangkotan tuh udah tua gitu ya. Di dunia persemutan dulu waktu kita kecil tuh, zaman dulu ya, biasa kan kita juga waktu kecil dulu kayak bolang, main sono main sini, kita main apa istilahnya, nyari jangkrik, nyari semut, bahkan sehingga ada yang namanya semut bangkot. Semut bangkot tuh warnanya hitam dan dia tubuhnya agak gede dibandingkan semut-semut yang lain. Kenapa dia disebut bangkot? Karena warnanya hitam, jadi seolah-olah dia keras, kemudian kayak udah tua gitu ya. Nah makanya orang tua kalau zaman dulu bahasanya udah bangkotan gitu ya. Itu orang zaman sekarang bingung ya dengernya. Kalau zaman sekarang kan lebih cenderung istilah-istilah yang modern yang digunakan sekarang, biasa sunatullah. Kalau anak-anak muda sekarang pusing palanya begitu mendengar istilah-istilah orang zaman dulu. Orang jadul sama kayak saya tuh. Kalau mendengar istilah-istilah zaman sekarang, ya pusing juga gitu ya. Karena memang dunianya berbeda. Nah, kita lanjut. Jadi dijawab, ente mau bangkotan, itu udah tua bangka dan seterusnya. Itu kan tidak menjadikan haram, gitu. Jadi syaratnya adalah bayi yang menyusu tadi lam yablugh haulaini, dia belum sampai umur 2 tahun. Kemudian berapa kali tuh batas menyusunya? Khamsa marratin yaqinan urfa. Air susu yang dihirup oleh bayi tadi itu 5 kali gitu. Nah itu bicara tentang syarat-syarat ar-radha'ul muharrim, susuan yang menjadikan mahram. Kalau di sini kita lihat subhanallah ya, ini syaratnya agak berat, agak ketat. Artinya berat, artinya di sini dibilang
walaupun 1 tetes, kalau susu tadi sampai ke rongga dan berasal dari wanita yang sudah balagat sinna haidin, sudah umur 9 tahun minimal, itu tetap mengharamkan gitu. Itu pendapat yang kelihatan agak berat gitu ya. Makanya kalau kita baca Al-Mizanul Kubra, ada maqam tasydid, ada maqam takhfif. Nah, sekarang kita melihat pandangan ulama tentang susu yang mengharamkan tadi, ar-radha al-muharrim. Pertama dalam madzhab Syafi'i, ini kalau yang mutamad gitu ya. Pertama syaratnya 5 susuan, gitu ya. Kedua, bayi yang menyusui belum sampai 2 tahun. Terus gimana cara menghitung 5 susuan? Dikatakan dihitung 1 kali jika bayi menyusu sampai kenyang. Nah, kalau di sini kalau 1 tetes tidak menjadikan haram. Artinya syaratnya adalah bayi tadi menyusu sampai kenyang. Begini prakteknya nih. Ini bayi nyusu kepada seorang wanita. Dan biasanya bayi tidak akan melepas susunya kecuali dia kenyang. Dia susu sampai kenyang, udah itu dilepas, apaan as-sadinya ya. As-sadi itu apa? Putiknya ya. Puting. Lalu kemudian nanti dia nyusu lagi, entah berapa menit atau berapa jam dia nyusu lagi, dia nyusu kemudian sampai kenyang, kemudian dia berhenti lagi. Nah, nanti misalkan 1 jam atau 1 jam dia nyusu lagi. Sampai kenyang, dia lepas itu puting susunya. Nah, kalau sudah sampai 5 kali seperti itu, maka air susunya menjadikan ibu atau wanitanya menjadi mahram bagi bayi ini. Gitu. Itu dalam madzhab Syafi'i. Sementara dalam madzhab Malik tidak ada batas, jadi nggak ada batas, nggak ada batasan yang pasti. Pokoknya asal susu tadi masuk ke perut dan kenyang mengharamkan. Berarti tidak ada batasan sampai 5 kali, enggak. Artinya 1 kali juga kalau dia masuk ke perut lalu kemudian bayinya kenyang, ya secara hukum kebiasaan ya, maka sudah muharrim, sudah menjadikan mahram. Sementara madzhab Hanafi sedikit atau banyak tetap mengharamkan. Wah, jadi nggak pakai kenyang atau tidak kenyang gitu ya. Alhamdulillah selesai kita bicara tentang syarat-syarat ar-radha al-muharrim, susuan yang mengharamkan. Lanjut. Fa in qata'a ar-radhi'u i'radan wa illam yashghil bi syai'in akhara aw qata'athu al-murdi'atu thumma 'ada ilaihi fihima fawran farad'atani. Fa in qata'a ar-radhi'u, lalu jika bayi yang menyusu tadi dia memutuskan susuan, artinya dia lepas murutnya dari apa ya? Ya, dari puting susu tadi. I'radan, karena i'rad itu berpaling karena dia tidak mau gitu. Artinya dia nyusu, kemudian begitu dia nyusu dia lepas puting susunya. I'radan karena katakanlah dia terlihat udah nggak mau gitu. Wa illam yashghil bi syai'in akhara, walaupun bayi tadi tidak sibuk dengan sesuatu yang lain, katakanlah habis dia lepas, ya bengong apa nih? Mikirin kali ya, mikirin kancah peperangan dunia. Al-qata'athu al-murdi'atu, atau yang melepas puting susu tadi bukan itu bayi, bukan, tetapi qata'athu, memutuskan kepada radhi, al-murdi'atu, wanita yang menyusui gitu. Nah, di sini yang melepas puting susunya bukan bayi tadi, tapi ibu susunya melepas dulu. Summa ada ilahi, kemudian bayi tadi kembali ilahi kepada menyusu. Fihima, pada 2 gambaran tadi. Gambaran yang pertama di mana yang melepas puting susunya itu bayi. Gambaran yang kedua yang melepas puting susunya adalah ibu susunya. Tidak dalam jangka waktu yang lama, bayi tadi faron, segera balik lagi menyusu lagi. Nah, ini farad atani, maka nilainya 2 kali susuan gitu. Au qata'u linahwi lahwin, bisa jadi orang-orang bertanya, kenapa sih tersebab susu jadi mahram, jadi nggak boleh menikah? Begini, Islam memandang, dalam ajaran Islam,
seseorang tuh bisa menjadi mahram tersebab susuan. Kemarin kita dijelaskan panjang lebar. Ada berapa alasan? Alasan pertama alasan pertama bahwa air susu tadi menjadi darah daging, sehingga bayi ini tumbuh dari air susu tadi tuh menjadi darah daging dia. Kedua, ketika seorang bayi menyusu dengan seorang perempuan, otomatis mentalnya, psikisnya itu dekat sekali dengan ibu susu tadi gitu. Sehingga dia dihukumi ya seperti anak, bahkan menjadikan mahram gitu. Artinya seperti anak kandung, walaupun bukan anak kandung. Sehingga karena dua sebab tadi, jadi Islam mengharamkan gitu, mengharamkan seorang bayi atau seorang laki-laki menikahi ibu susunya gitu. Al-qatalina wilahwin kana min khafifin wa ada halan aw tala wa sadu bi fami aw tahawwala walau bi tawiliha min sadin li akhara aw qata'athu li syughlin khafifin thumma adat ilaih fala ta'adduda fi jami'i dzalika. Kita lihat sekarang peristiwa selanjutnya adalah artinya kejadiannya begini. Al-qata'ahu atau bayi tadi memutuskan susuan, artinya bayi tadi melepas mulutnya dari puting susu, linahwin lahwin karena sumpama lahwin main-main, karena min khafifin seperti tidur yang ringan, wa ada lalu bayi tadi kembali, artinya kembali menyusu halan pada saat itu juga, atau tidur yang panjang gitu ya. Wasadu bifamihi sementara asadiu apa istilahnya payudara atau puting susu bifamihi masih ada di mulut bayi, atau tahawwala atau bayi tadi berpindah dari satu susu yang kanan ke yang kiri misalin itu ya, abitawiliha atau bayi tadi sengaja dipindahkan oleh ibu susunya dari katakanlah puting susu yang kanan ke yang kiri gitu, min sadin li akhara dari satu payudara ke payudara yang lain, al qata'athu atau ibu susunya tadi memutuskan bayi, artinya memutuskan melepas susuannya, li syughlin khafif karena kesibukan yang khafif ringan, thumma adat ilai kemudian ibu susunya kembali lagi tuh kepada bayi tersebut, artinya langsung disusukan lagi. Nah dalam beberapa peristiwa ini itu hitungannya berapa susuan, 2 apa 1 apa 3 apa 5, dikatakan di sini fala ta'adduda fi jami'i dzalika maka tidak berbilang-bilang fi jami'i dzalika pada peristiwa itu semua, artinya masih dianggap rad'ah wahidah, satu susuan. Kita lihat, saya ulang ya. Jadi ini yang masih dianggap masih satu susuan ketika terjadi beberapa peristiwa. Pertama, si bayi melepas puting susu tadi, linah wilahwin karena sumpama lahwin, apa lahwin itu? Ya lalai. Karena bayi tadi dia tidur dulu sebentar tuh, sudah tidur sebentar, kemudian dia pada saat itu langsung balik nyusu lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau tidurnya lama, tuh bayi tidur lama, tetapi wasadu bifamihi puting susu walaupun bayi itu tidur lama, puting susu masih tetap menempel pada mulutnya. Dan itu biasa terjadi ya. Ibu-ibu dah yang paham banget. Apa sama suaminya juga? Ya suaminya kalau dikasih paham, kalau enggak, lanjut. Atau bayi tadi dia pindah dari satu puting susu ke susu yang lainnya. Atau sengaja dipindahkan oleh ibu susunya. Pindah dari yang kanan ke kiri. Gitu. Kan biasa harus pindahkan. Karena katanya gitu ya. 2 puting susu itu ada salah satunya kalau tidak salah ibu-ibu yang paham banget, ada yang isinya nih nasi, yang satu lagi isinya sayuran, saya lupa yang mana sayuran dan nasi ya. Apa kita tanya nih sama ahlinya? Ya Allah, kita lanjut. Atau ibu tadi memutuskan susuan, artinya si bayi tadi dihentikan menyusunya, tapi si ibu tadi dia hanya melakukan kesibukan yang sebentar, katakanlah dia lagi nyusuin di dekat dapur, dia ingat, kompor belum dimatiin, airnya mendidih banget, dilepas sebentar, dia ke dapur, cepat dimatikan, kemudian dia susukan lagi tuh bayi,
Makanya di sini bilang summa ada silai, kemudian ibu tadi kembali lagi kepada bayi tersebut. Nah, dalam beberapa peristiwa ini itu dianggap satu susuan gitu. Kelanjutan, ini memang bicara tentang persusuan nih, ya mudah-mudahan Allah kasih paham kita dan kita usahakan pelan-pelan bacanya ya. Wa tasirul murdi'atu ummah wa dhullabani abah. Ibu yang memberikan susuan tadi menjadi wanita yang memberikan susuan tadi itu menjadi ibunya, ibu dari rodi, ibu dari bayi yang menyusu gitu. Wazul labani dan pemilik susu. Ayo, siapa kemarin udah pemilik susu? Bukan tukang susu, bukan, apalagi pabrik susu. Kalau dalam bahasa fikih, dalam kaitan hukum bab nikah, zulaban itu orang yang memiliki susu adalah suami gitu ya. Wazul labani dan memiliki susu, abahu itu menjadi ayahnya, ayah dari arodi. Kemarin kita ada contohkan, contohnya Rasulullah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyusui dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Padahal Halimah As-Sa'diyah itu orang fil al-badiyah, orang Baduy, pegunungan, daerah pedalaman itu ya. Lalu kemudian nggak ada hubungan kerabat kan antara Rasulullah dengan Halimah As-Sa'diyah. Karena Rasulullah menyusu dengan Bunda Halimah As-Sa'diyah, otomatis nih Bunda Halimah As-Sa'diyah adalah menjadi ibu dari Rasulullah, ibu susu namanya. Nah, suami dari Halimah As-Sa'diyah itu menjadi bapaknya, bapak susu dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjut. Lalu apakah keharaman tersebab susuan itu hanya terbatas antara bayi yang menyusu dengan wanita yang menyusuinya? Oh enggak. Di sini dibilang, dan itu kemarin kita bahas gitu ya. Wa tasril hurmatu minar rodi ila usulihima wa furu'ihima wa hawashihima nasaban wa rodo'an. Wa tasri dan menjalar al hurmatu keharaman tersebut, artinya keharaman untuk menikah. Minar rodi dari bayi yang menyusui itu menjalar ila usulihima kepada orang tua keduanya. Orang tua keduanya artinya orang tua dari al-murdi'ah, ibu yang menyusuinya, dan orang tua dari suaminya gitu. Berarti nenek nih. Nenek dari al-murdi'ah, wanita yang menyusui, itu menjadi haram juga menikah dengan rodi gitu ya. Begitu juga nenek dari min jihati, dari arah ayah susunya gitu. Haram juga gitu. Misalnya kalau kita kembali ke tadi, Rasulullah menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah, ibunda Halimah As-Sa'diyah. Berarti Rasul haram menikah dengan Halimah As-Sa'diyah. Nah, itu merembet, bukan hanya Halimah As-Sa'diyah, ke atas sudah sama, ke ibunya Halimah As-Sa'diyah, ke neneknya lagi, terus. Itu juga haram menikah dengan Rasulullah. Nah, begitu juga nenek dari pihak ayah, artinya orang tua dari suami Halimah As-Sa'diyah itu menjadi menjalar haramnya, jadi mahram juga. Wa furu'ihima dan cabang keduanya. Cabang keduanya artinya anak-anak dari ibu susunya dan bapaknya, bapak susu gitu. Artinya dzulaban. Wa hawashihima dan hawashi. Hawashi itu pinggir-pinggir ya. Hasyiyah itu pinggir. Maksud pinggir di sini adalah saudari perempuan, ya saudara-saudara dari ibu susu dan juga saudari-saudari dari bapak susu gitu. Sehingga termasuk ikhwah, akhwat, akmam dan ammat. Rodo'an, baik secara nasaban dari segi nasab, garis keturunan, warodo'an dan rodo'an dari segi garis persusuan. Jadi menjadi haram. Jadi yang haram bukan hanya ibu susu, haram juga ke atas orang tua dari ibu susu dan orang tua dari suami dari ibu susu tadi, bahkan terus ke atas sampai nenek-nenek dan seterusnya. Begitu juga diharamkan dengan sebab susuan adalah anak-anak dari ibu susu, ya katakanlah anak putri dari ibu susu dan juga anak dari bapak susu. Begitu juga diharamkan menjadi mahram hawasyinya, hawasyi dari ibu susu dan bapak susu. Ya, artinya dari saudara-saudara ibu susu dan saudara-saudari bapak susu gitu. Begitu juga kepada bibi-bibinya, bibi dari ibu susu, bibi dari bapak susu haram juga jadi.
wa ila furu'ir radhi la ila usuli wa hawashihi. Ini asal bahasanya. Wa tasril hurmatu, dan menjalar keharaman di atas minar radhi, dari bayi yang menyusui, yang disusui, ila furu'ir radhi, kepada anak daripada ar-radhi gitu. Artinya kayak tadi, misalkan Rasulullah menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah, lalu dengan demikian kan jadi mahram tuh Halimah As-Sa'diyah, ternyata keharamannya bukan hanya sebatas pada Rasulullah, tetapi haramnya menjalar juga pada furu, anak dari Rasulullah, anak, cucu, dan seterusnya. La ila usuli wa hawashihi, tetapi keharaman di sini tidak menjalar kepada orang tua dari ar-radhi, orang tua dari bayi yang menyusui, wa hawashihi, dan tidak menjalar juga kepada saudari atau saudara dari yang menyusui, dan juga paman dan bibinya. Artinya tetap halal tuh. Nah, makanya kemarin dibilang, kita ulang sedikit, kemarin dikatakan pada bab sebelumnya, wala yarumu alaika bi radha'in man arda'at akhak, tidak haram atas kamu dengan sebab susuan wanita yang menyusui saudaramu. Misalkan saya punya saudara, katakanlah siapa ya, Ahmad. Ahmad ini menyusu dengan Fatimah. Nah, otomatis Fatimah menjadi ibu susu Ahmad, dan Ahmad tidak boleh menikah dengan Fatimah karena ada hubungan mahram birodho. Nah, saya sebagai saudaranya Ahmad, saya sah-sah saja menikah dengan Fatimah gitu. Kenapa? Karena keharaman di sini, keharaman dari sisi rodhi itu hanya kepada furu' rodhi, cabang-cabang anak-anak dari bayi yang menyusui gitu, dan tidak menjalar kepada orang tua dari laki yang menyusu tadi, dan juga tidak menjalar kepada hawasyinya. Tadi hawasyi itu al-ikhwa wal akhwat, saudara laki-laki, saudara perempuan, al-amam wal ammat, dan seterusnya. Alhamdulillah selesai bicara tentang syarat-syarat ar-radha al-muharrim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan walau aqara rajulun wa mar'atan qabla al-aqdi anna bainahuma ukhuwata radha wa amkana. Seandainya ada dua orang, laki dan perempuan, pengen menikah ya. Kemudian keduanya begitu ketemu, katakanlah, dan itu sebelum akad, ternyata mereka mengakui bahwa mereka adalah saudara sesusuan gitu, dan itu amkana, masih memungkinkan, sehingga haruma tanakuma, haram pernikahan keduanya. Artinya stop, jangan, nggak jadi akad nikahnya gitu, jangan nikah, nggak jadi akad nikahnya. Insya Allah kita akan bicarakan nanti pada pertemuan berikutnya. Itu yang bisa disampaikan pada akhirnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.